Baik juga masih ada Hudson dan Bung lagi. Berikan hasil transfer window 2025 di mana atau Eropa yang pertama ada akhirnya Mason bisa ke Liverpool dari Newcastle. Ya ini apa drama sih udah berapa bulan kan. Terus Isak juga nggak mau perpanjang kontrak. Memang nggak mau. Newcastle ada juga sih dan dia nggak mau main juga. Udah kayak ngambek lah istilahnya. Udah bikin perang ini juga statement ya di media. Jadi kalau untuk klub jelas merugikan sih kalau untuk kedepannya ya daripada nggak dipakai terus jadi beban tim. Kan dia nggak menghasilkan itu jual. Akhirnya laku 130 euro ya. Ini rekor itu untuk Inggris ya. Pertama di Liga Inggris dulu tuh terakhir Ronaldo ya. Ke Madrid kan. Setelah itu belum ada Liga Inggris. Ada sih Coutinho ke Barca itu. Oh ya 150 juga. 150 dan hampir ini. Jadi itu salah satu rekor transfer Liga Premier juga. Dan Liverpool sekarang ini benar-benar kandidat serius untuk juara juga. Iya. Ada gelar yang bergelar ya. Ya penggantinya ya bisa dibilang upgrade juga dari musim sebelumnya. Iya. Di kiri sekarang ini untuk targetnya antara Ekitike dan Isak ya. Ekitike udah 3 minggu ini ya. 3 laga udah gol 2 kali ya. Jadi bukan ya apa dibilang enggak mandul juga, produktif sih. Sedangkan kalau untuk Isak dia match fitnessnya kurang kan. Dia dari sisa terus di liga juga main latihan juga. Latihan tetap enggak sebagus inti kan. Karena dia enggak main juga, enggak di cadangan ya kan. Tapi ada international break kan minggu ini bisa buat adaptasi di Liverpool. Ya, tapi kan dia main juga di timnas Swedia kan panggil kan. Nah, ya nggak tahu sih untuk kedepannya mungkin dia masih akan misalnya saya cadangan. Masih Ekitike di depan, kirinya Gakpo karena salah Luis. Mungkin nanti dia ya antara cameo ya kalau bukan ada liga atau cup kayak Carabao ini bisa dimainin. Tapi akan membutuhkan apa? Tim utama sih pasti kan. Iya adalah tim utama kan saingannya juga yang mau dicadangkan juga udah biasa tim inti kan kayak Gakpo, Ekitike, salah kan kapten nggak mungkin salah dicadangkan kan pasti harus main. Ya nextnya itu karena efek domino Newcastle pas striker Isak jadinya Walter Madden. Iya Walter Madden ini dari Jerman Stuttgart kan. Dulu sebelumnya sih di rumor mau ke Munchen sih sebenarnya. Tapi Munchen udah beli Luis Diaz kan. Dan ini dia bisa second striker dan targetnya sedang aja tinggi juga, menang tinggi. Kemarin dia bersinar di Under 23 ya, Under 21 itu untuk Euro ini juara kedua kan. Yang pertama itu Inggris di kalah di final. Lumayan produktif sih sama Euro Under 21 di timnas Jerman ya, dan Stuttgart juga dia bagus, cuman berkali kan Liga Inggris ya. Bagus di Liga Jerman, ya bagus juga Liga Inggris kan. Banyak kayak Havertz juga kan banyak struggle gitu. Meskipun kayak Ekitike ya maksudnya kecil kan. Tapi ada juga mahal juga 45 juta loh. Hampir sama kayak Ekitike ya. Iya, sekarang Bundesliga ini lagi panas ya. Banyak pemainnya yang dapat cuan gede ya. Kayak Will juga kan gede kan. Ekitike dia yang tinggal kemungkinan aja di Newcastle kalau targetnya dia mungkin pasti targetnya ya. Dan satu lagi juga bisa ya, dari Brentford bisa juga targetnya kan. Tandem yang Bemo antara dia mungkin dia antara bisa sama Walter Madden ini jadi inti ya. Dia kalau Walter Madden bisa di belakang striker sih, untuk second striker bisa. Ya, jadi ada inilah. Gordon kan sebelah kanan, kiri ya kanannya itu. Biasanya ini apa yang dari Nottingham itu yang dari Lama, ya namanya juga. Yang Newcastle bisa dibilang juga nggak main sih, meskipun yang dibeli bisa dibilang namanya kurang kenal ya dibandingin yang keluar ya. Tapi udah potensial, udah terbukti 2 musim lalu meskipun seadanya bisa dapat Carabao, mungkin bicara lebih tinggi kan. Nextnya itu dari Liverpool juga bisa mempas backside-nya yang main lumayan ya 20 juta kan. Ya dia akademi Liverpool ya, dan untuk dia segitu lumayan sih 20. Maksudnya udah tinggi sih. Dia ke Bournemouth di sebelah kanan ya. Kanannya juga ada di kanan itu. Ya dia kalau untuk Bournemouth juga bisa tengah kan? Bisa. Iya, untuk back jelas Bournemouth kan banyak kehilangan back ya. Ada kayak terus dia jual si siapa ya? Yang terus ke bisa juga kan ke Madrid. Tapi sudah 3 back kan. Tapi di tengah tinggal Sanesi sama siapa tuh gitu. Nah jelas dia pengganti sepadan dan dia udah berpengalaman lah di tim besar dan di Champions juga kan, kadang di Champions beri cadangan. Jadi untuk Bournemouth untuk ya prospek sih bagus sih, jadi bisa berkembang. Nextnya juga dari MU ini akhirnya pada Thierry Gordon itu Jadon Sancho sama Lindelof ya. Ya untuk Sancho dia terakhir mau Chelsea ya. Chelsea kayak dia nggak mau dia mau ada transfer kan. Akhirnya Aston juga udah 3 match ini udah menang ya. Udah menang. Padahal musim lalu itu lumayan sih dia bisa bersaing lah di Eropa di Champions juga kan. PSG kan bisa ya. Pasti ya Sancho ini untuk lagi ini kan langsung jadi ya. Terus masuk Sancho siapa sebagai minimal kan? Masuk 80% gajinya di Villa.
Iya, kalau saya lihat sih dari 3 match ini emang Villa kreativitas kurang ya, menurun lah. Ya performanya terus Morgan Rodgers itu nggak kayak musim lalu kan. Jadi waktu itu nggak ada gol ya, terus golnya juga apa ya? Cuma dari pemain tengah, tapi untuk striker sama playmaker tuh nggak seproduktif musim lalu sih Aston Villa ini. Kemudian dia juga datengin Hampelio kan dari Liverpool juga, jadi ya Hampelio juga dari Liverpool kan udah bukti kan. Ya, berarti dia juga bakal saing lah kan, dari Sabtu juga datang kan. Iya pasti datang pasti di tengah ada tuh ada Tembak, ada si apa itu Soboslai, Alisson, belum ada Coutinho dan ya pasti udah pas itu pasti ada tidak. Ya. Terus juga Lindelof ini dioper kan dari Manchester ini ke Villa lagi juga. Ya untuk center back Villa emang apa kemarin sering cedera si Konsa dan backnya terus apa itu Torres ya. Torres juga jelas kalau untuk apa kedalaman squad pasti sih Aston Villa ini untuk dia berlaga Champions juga. Ya. Sangat dibutuhkan. Ya. Terus nextnya ini Garnacho juga akhir minggu jadi ke Chelsea ya 30 juta euro. Iya Garnacho emang dia mau juga ke Chelsea dan musim lalu dia mau ke Chelsea dan Chelsea sebelah kiri penggantinya Reman Weki ya. Iya. Itu dia cadangan sih cadangannya Pedronya. Iya benar. Soalnya kan juga memberikan dapat juga kan dia dulu. Ya Modric yang nggak tahu dia mungkin dapat satu kan atau tidak kayak Pogba. Ya Allah juga pasti nanti. Ya dia udah pasti nggak dapat lah dia harus solusi kan selalu dari squad ya. selalu udah tahu ya solusi Bobi. Iya lagi itu terus Palmer ya masih cedera kan. Iya. Nah so kemarin si tengahnya Dela saya tadi udah cedera juga. Nah menariknya itu dia apa ya yang di laut itu kemarin Bruino ditarik lagi ya sana kan. Nah sempat lama juga Jackson ke Bayern Munchen mau di cancel kan tapi Jacksonnya udah mau tapi udah masalah ke London dia kayak udah apa ya berhenti sama pemain seperti datang dulu kali klub baru lagi ya. Kita tetap pulang ke Munchen sih pak malah golnya lebih gede tapi dia dapat kesepakatan pemain Bayern Munich Munchen kan mahal juga kalau Subay 35 kalau dia bisa jadi support-subnya namanya Harry Kane ya lumayan dan apalagi tengahnya lumayan untuk kelas mungkin ada Luis Diaz terus Musiala ya kan ada Lise ya terus ada Kimi ya kan masih ada Ginaldo juga kalau dia mandu sih dengan tengah kayak gitu ya nggak tahu lagi tapi dulu Munchen itu pernah beli yang bahkan kayak Choupo Moting aja masih produktif gitu masa kalah sama Choupo Moting gitu jadi bersama iya Choupo Moting aja waktu itu juara Champions kayak iya kan terus next ini dari Spurs ya dia akhirnya dapetin Xavi Simons 2 juta euro dari Leipzig ya Xavi Simons sebelumnya kemarin ke Chelsea kan ya tapi Chelsea nggak dapet Garnacho kan. Nah, kalau lengkap ya udah dapat Xavi Simons bisa tengah bisa saya juga cuman posisinya itu mirip sama Palmer sebenarnya ya kalau Palmer sekarang sih Palmer lagi cedera ya 2 minggu tapi dijajak Spurs terus juga bisa lagi Stephen ada Coleman ya Mani saingannya itu ada Solanke kan akhir yang kita lihat sekarang si Richarlison ya dia produktif kan udah 3 kasus lah jadi kayaknya ini untuk line up-nya Spurs ini siapa ya karena untuk mencanangkan pemain yang lagi on atau yang perform kan resiko ya pemain baru ini belum bisa memberikan tapi pemain yang udah perform bicara kan istilahnya jadi semangatnya berkurang kan ya, jadi tapi kedalaman squad udah bagus sih karena kalau sampai semua saya ini itu menggantikan Son ya karena tipenya dia ganti playmaker bisa sayap untuk pengganti Son dan juga Mason ya Mason itu juga lama dan dia dari squad saya itu juga dicoret bisa prosesi nggak tahu kira-kira gitu ya biasanya juga Højlund juga akhirnya ke Napoli ya ya Højlund dia nggak cocok ya di Amorim ya nggak jadi bilang Amorim ya ya dia udah punya Sesko nya sekarang masih cadangan dia lebih suka apa mau kan masa mau jadi false nine cuman kalau saya sih nggak cocok ya masa mau jadi false nine harusnya Sesko dari awal tuh dimainkan sama Amorim sih cuman nggak tahu apa pertimbangannya masa mau tuh jadikan targetman terus ya kalau dia masih ada Chelsea ya jadi masih dia masih jadi belum pindah dan untuk Højlund udah pas nanti ke Napoli pergi ke Conte kan dia cuma penggantinya Lukaku ya Lukaku jadi cedera bagi dia bakalan inti sih dia juga pernah main di Atalanta kan ya di Atalanta lumayan bagus dan sekarang disupport Kevin De Bruyne ya kan sama McTominay dan jadi kesempatan kedua dia lah ya kalau dia bisa squad utama kan tapi ya mungkin optimis sih kalau untuk tiga yang dia pernah bela dan bagus kayaknya bakal cocok ya di Inggris ya dia ada kewajiban juga Napoli membeli 40 juta ya kontrak next cost ya terus juga akhirnya dari bos harganya akhirnya realistis ya saat ini 5 juta euro dan opsi 50% penjualan kan Nexel ya jadi musim lalu juga udah mau dibeli sih sama Betis cuman MU ngasih harga terlalu tinggi kan mungkin ini negosiasi terakhir ya kalau dia di Betis jelas untuk Anthony juga malah bahagia sih jadi bisa banyak mencetak gol sama assist dan di Betis juga kemarin Anthony masuk
Europa League ya, Europa League atau Conference League. Jadi langsung ada hasil sih dia dikerjakan ke Betis ya. Ya daripada dari MU misalnya jadi bahan bulian media sama netizen doang kan. Untuk karir timnas ya saya kan dia kan bisa beli timnas Brazil kan. Potensi besar daripada dia harus bertanding. Itu kalau di Spanyol kan untuk tim latih itu apa ya? Dia nggak tahu dia mengenal teknik ya teknikal juga. Terus nextnya ini akhirnya udah rumah ke Manchester City ya dari PSG. Ya rumah menggantikan Henderson ke Manchester. jelas itu benar ya. Kita tantangannya dia yang belum Liga Inggris sih juara. Prancis udah juara, ada champion, Italia juga udah juara, Inggris belum. Dan untuk tim apa ya, Manchester City kemarin memang di kiper sudah satu juga konsisten ya. Menurut semua pemain dia karena pertahanannya beda dengan 2 musim terakhir sih, bahkan kemarin juga kalah tuh sama Brighton. Iya. Ada Rodri udah main, maka 2-1 di menit kan. Mungkin kalau Ronaldo jadi kiper bisa hasilnya dia berbeda mungkin ya. Bisa comeback lagi menang kan kemarin. Terus juga rekan timnya Galatasaray Jurgen Gundogan ya. Iya, dari City. Jadi City beli Gundogan di tengah emang udah rame sih sekarang, udah dia beli Reinders. Reinders juga langsung gol sama assist week pertama. Terus dia ada lagi Cherky ya kan. Ya. Udah habis juga sih Gundogan juga kemarin kan backup juga kan, kemarin makanya mau comeback ke City ya, tapi dia comeback City-nya malah hancur. Nggak kayak pas awal dari City ya. Jadi untuk dia ya udah ada 3 lagi sih. Dia City juga udah juara semua ya. City nggak telat regenerasi semua sih, nggak kayak Liverpool kan sekarang ya. Emang agak telat meskipun sekarang udah banyak beli yang baru banyak. Dari back juga dia beli Edwin kan. Regenerasi di belakang udah main, cuma di tengah yang nggak lambat ya. Terus juga Anderson jadi kalau Fenerbahce ya kan dia di sini nggak mau klubnya kalau nggak Galatasaray. Iya, kalau Anderson jelas untuk mengamankan tempat di timnas dari saingan Anderson. Dan emang performanya nggak turun. Jauh sih, Anderson dulu bagus ya. Tadi penyelamatannya banyak yang matang ya sekarang. Kayak apa ya? Coba ya set-setnya udah hilang. Banyak tuh kiper ya dia udah langsung udah pas. Dan masih kiper juga ini Emi Martinez dari Aston Villa batal ya PMU. Iya, sekarang dia balik di Aston. Mungkin kayaknya musim terakhir, nggak lama musim depan dia udah secara free kan. Tapi rumornya dia didekati Galatasaray kan masih open. Iya, harapan tinggal di liga-liga yang masih buka ya kan. Soalnya dia udah bikin perpisahan juga. Iya, nggak juga kalau wanita ya Villa. Ya sebenarnya dia masih di kedua sih. Kalau untuk kemarin kiper barunya Arsenal, saya waktu mahal kan. Malah lebih aman lah, lebih secure aman sama mereka itu di belakang sama Martinez sih. Ya saya nggak tahu pertimbangan ini mau pindah sebelum kontrak ya, sebelum ada klub yang mau beli ya. Berarti kalau dia dulu bikin perpisahan, tapi perpisahan sama kayak gitu sayang banget. Jadi udah pengen kota aja lah mungkin dari klub baru. Nah nextnya ini MU datang kiper dari Belgia, Saint Mahu ya. Ini orang juga belum banyak. Ya, betul. Kualitasnya gimana? Karena juga biar dia nggak jangan terekspos kan. Betul. Meskipun dia main di timnas Belgia sih, untuk level kan, kalau konsisten ya. Berarti MU besar lah ini disorot selalu bahan apa bicara media, bicara netizen ya. Salah sedikit langsung apa ya? Langsung benar. Ya semoga aja bisa ya ini matang lah untuk di MU kan penting apa ya lebih ya kayak Onana aja kan sebelumnya bagus di tengah tapi dia juga ya. Nah ini kita nggak tahu yang secara samaran yang ini gimana di MU. Apalagi kalau yang kan tadi akhirnya bisa Onana kan ya. Iya untuk bisa Onana mungkin bisa, tapi apakah bisa lebih baik ya itu masalah. Kalau untuk biasa ya kayaknya Onana juga udah disingkirin sih sama Amoy kan. Kemarinnya udah Bayern terus ya dimainkan. Meskipun Bayern juga apa ya blunder juga. Onana juga pas apa ya lawan Grimsby ya penalti nggak ada yang nebak, bisa nebak sama penyelamatannya juga nggak ada yang bagus sih. Jadi ya kiper ini banyak banget sih untuk MU, tapi MU punya yang nanggung gitu. Harusnya yang dia udah yakin nih siapa udah bayar mahal beli gitu. Oke, nextnya pemain timnas ya, Calvin Carlo, dia go ke Lille Lituan ya. Ya, Lille ini di akhir transfer Liga Belanda ya. Ya, betul. Dia karena dia sempat sebelumnya main di Liga dulu, terus perpisahan langsung mengontrak ke Lille. Ya untuk timnas Indonesia sih ini pertama kali ada yang di Lituannya Prancis sih, jadi Indonesia ini udah ada di Jerman, Bundesliga di apa namanya Serie A, sama Liga Prancis ya, yang Liga top Eropa tinggal kan Liga Inggris aja gitu kan. Nah untuk Brandon jelas upgrade banget sih untuk dari AP Club ya, nanti main juga di Europa League. Iya, untuk gaji kalau saya rasa juga lebih tinggi lah dibandingin di Megan. Dan ya mungkin ini akan bisa jadi klub terakhir sih karena dia udah umur 28, karirnya mungkin tinggal maksimal kan 5 tahun lagi, 6 tahun kan. Kalau dia bisa perform sampai akhir kontrak di Lille, ya mungkin akan diperpanjang gitu kan. Atau mungkin nextnya sama Liguan juga. Iya, sama Liguan juga. Karena Liga
Prancis itu PSG terlalu dominan, jadi di bawahnya PSG itu sebenarnya gapnya itu nggak terlalu jauh sih sebenarnya, kayak Monaco dengan Lille, Nice ya kan, hampir-hampir gini sih, paling cuma satu dua lah, mungkin Marseille, Monaco, Lille, Lyon kan udah Lyon kan ya udah. ya setelahnya itu di bawahnya kan apa ya, antara apa ya, klub yang bintang dengan non bintang itu nggak terlalu kelihatan kan, karena yang pemain-pemain muda Prancis juga bagus-bagus sih, klub-klub yang udah pada namanya. Tapi kalau Liverpool ini kayaknya eksploitasinya tinggi ya. Dan Ya dia di back sayap kiri bisa jadi back juga, dan kalau untuk klub yang pakai 4-4-2 cocok untuk dia. nextnya AC Milan datengin Andrea Rabiot dari Marseille. Ya Milan untuk Ya, dari Chelsea. Chelsea ya kan. Kemarin juga nggak bagus ya, kalah sama Chelsea kan. Ya, Dan kita lihat sih di bawahnya Allegri gimana Milan. Ya. Dia lumayan untuk beli pemain apa squad dengan yang nggak main champion ya kan, dia nggak main di Eropa ya, Eropa kita main kalau nggak salah cuma di Copa Italia sama domestik ya. Ya. Sebenarnya udah banyak yang bagus sih untuk cuma main di Liga Italia. Minimal bisa bersaing masuk champion. Ya. Kayak Eropa lah. Iya. Karena dia nggak mau, ya dia standar kan tinggi sih. Targetnya tinggi ya. Dia. Jadi kita lihat aja seberapa bagus di Milan sekarang kan. Nextnya itu ya center backnya Crystal Palace WI cancel ke Liverpool ya, nggak jadi. Ya gue ini dia udah tas medis sih sebenarnya, cuma di cancel sama Palace-nya. Karena Palace di menit akhir itu nggak punya pengganti kan. Dia beli dari saya pada Dayton ya, salah satu center back itu dia cancel mau pindah, dan pelatihnya Glasner ini ngancem kan mau mundur kan kalau gue pindah dan nggak ada pengganti. Dia belum mau aja. Iya, dan gue ini terakhir dia nggak mau perpanjang kontrak. Iya, berarti ya Karena dia kesel dan musim ini bisa terakhir di Palace kan. Ya ini sebenarnya rugi juga di Palace ya. Harusnya kalau dia mau uang, dia ini sih apa namanya dijual, dan sebelum gue dijual dia harusnya udah beli dulu. Dia kan dibeli dulu backup lah. Ya entah itu jadi cadangan atau jadi aman sih, karena dia udah harus jual beli kalau mau ada uang. Kalau dengan karena sekarang dia jual cuma-cuma depan. Pemain juga udah nggak mau main. Ya, udah ya kayak gitu kan sebenarnya udah deadlock lah. Dia cuma mewajib apa kemarin dia apa ya, menyelesaikan sisa kontrak aja ya, secara profesionalitas dia. Kalau dia bisa milih kawan, dia bisa milih kawan ya. Dan pemain gue ini untuk back ini lengkap ya. Udah dikasih sama Madrid terakhir yang baca itu Madrid udah mau beli aja kan. Jadi apa prospek lagi ya. Oh, apalagi jalan ya, dia lumayan lengkap lah. Dia di back tengah itu main fisik juga bagus, teknikal juga. Oke, nextnya ini manajer Leverkusen Erik ten Hag dipecat ya sama Bayern Leverkusen. Ya untuk Ten Hag sebenarnya masalahnya di komunikasi ya, dia dengan apa ya, manajemen itu terakhir dibangun dia di performa di lapangan juga bagus. Dua kali kalah. Enggak, pertama itu dia kalah. Kedua itu dia sehingga 3-3 udah unggul dulu. Kalau yang pertama itu dia di Copa kalah. Dia di Copa menang 4-0 kan. Yang di Liga itu dia yang pertama itu dia unggul 2-0 di comeback malah kalah 3-1, 3-2 apa juga. Nah yang kedua itu dia ngasih lagi. Dan terakhir sebenarnya masalah di lapangan masih bisa dimaafkan ya. Cuman dia baca tegang dengan manajemen seperti klub ya. Ya kalau kayak gitu udah ya susah lah kalau udah sama istilahnya sama bosnya kan, ya udah bakal dipecat. Jadi ya 3 mantan manajer MU, Mourinho, Solskjaer sama Erik ten Hag dipecat dalam waktu seminggu ya. Iya, kalau Mourinho kan karena gagal masuk champion ya, dia kena baca ya di kena baca itu Oleh juga di basic kita sama, kasusnya untuk playoff ke champion dia gagal ya. Nah kena baca itu squadnya lumayan bagus, ada sampai itu Anas Asri ya, yang dari orang Maroko kan. Dan sebenarnya sayang sih kalau kena baca itu nggak main champion. Apalagi dasar masuk kan ya. Iya, memang kemarin udah masuk saat pertandingan. Cuman untuk di Liga Champion udah squadnya udah ini udah mereka udah bagus, tapi jadi nggak main mungkin Eropa League ya, kalau dia segini di bawahnya. Oke, thank you update transfer 2025. See you, thanks for watching.